Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitri Jalila dengan NIM 2101011110175. Di sini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman sekalian mengenai gambaran bagaimana sih metode pembelajaran dengan menggunakan Lab Rotation Blended Learning itu. Metode blended learning itu yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan dua macam. Yang pertama dengan menggunakan pertemuan secara offline dan juga online. Jadi pembelajaran dengan metode ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu online dan juga offline. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini tentunya membutuhkan ruang laboratorium atau perpustakaan untuk belajar siswa. Jadi, apabila terdapat sekolah yang belum memiliki fasilitas tersebut, maka guru harus mempersiapkan secara mandiri barang-barang yang diperlukan, seperti contohnya koneksi internet, kemudian laptop atau handphone. Oke teman-teman, mari kita simak video pembelajaran dengan menggunakan metode Lab Rotation Blended Learning gaya Jihan Fitri Jalila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Anak, hari ini apa ada yang tidak masuk? Banyak. Banyak sekali. Ada. Ini sepi banget ya. Iya, ini udah masuk ibu. Gino kemana? Sakit. Laila kemana? Banyak acara kakaknya menikah. Acara keluarga. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sekarang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Semoga diberi kesembuhan supaya minggu depan bisa berkumpul bersama kita lagi. Ini sudah disiapkan ya, terima kasih ya. Jadi gini, udah semua ya? Ini pada senang semua masih ya? Belum. Belum semangat? Udah dulu. Kenapa? Belum sarapan. Kebiasaan ya kalian. Nah ini masih jam 7 Bu, siapa yang mau sarapan jam 7? Sarapan itu saatnya jam 6. Oh, belum dimasakin. Belum matang. Ya udah, sekarang Ustazah minta karena kalian belum semangat nih, Ustazah pengen ngajak kalian buat membangkitkan semangat dulu. Berdiri dulu. Berdiri sebentar. Ada semangat diriku gimana sih? Kalian tahu itu? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tahu ya. Sedangkan yang pertama tepuk tangan, yang kedua minta kaki, kemudian yang ketiga bilang bilang hore, ya. Dimulai 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati.
anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya Ustazah akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana yang kelompok pertama akan bergabung bersama Ustazah. Kemudian kelompok kedua, kalian Ustazah perintahkan untuk mencari materi yang akan kita bahas di ruangan laboratorium. Siap? Siap. Oke. Mbak Anai sama Mbak Elvina, Ustazah perintahkan kalian ke ruang lab, kemudian cari tentang korupsi. Korupsi itu apa ya, kemudian dari korupsi. Kemudian carikan contoh korupsi yang ada di Indonesia. Banyak. Kenapa Ustazah mengangkat materi ini? Karena memang di negara kita ini banyak sekali terjadi korupsi. Nah, kemudian tadi apa? Pengertian, kemudian contoh dari korupsi, dan ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung perintah jauhi korupsi atau yang berkaitan. Ya udah, Mbak Nai sama Mbak Lufina sekarang boleh ke ruangan. Baik anak-anakku, di sini Ustazah punya materi mengenai anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Next. Sebelumnya, apa sih korupsi itu? What the meaning of corruption? Apa itu korupsi? Mbak siapa? Mbak Eti. Gak masuk ya. Mbak Yanti. Tahu nggak korupsi kok? Mengambil uang yang tidak semestinya dipakai diambil, nggak punyanya dia itu diambil. Mengambil hak orang lain. Ya. Dalam kurung maling. Ada lagi selain kata maling apa Mbak? Mengambil. Udah tadi. Secara sembunyi-sembunyi tidak diketahui orang lain. Apa level sejauh ini? Nentet. Beda Bu Guru. Nah, ada yang bisa, Bapak pun bisa kasih solusi dari gimana supaya kita itu nggak korupsi? Gimana? Yang jujur dan amanah, tanggung jawab. Tentunya kita harus memiliki sifat. Oke, Ustazah akan memberi definisi dari korupsi. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, secara bahasa atau secara Latin, itu berasal dari kata corruptio atau corruptus, yang memiliki arti tindakan merusak atau menghancurkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua, itu menurut KBBI, yaitu korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian yang ketiga, menurut World Bank tahun 2000, itu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang digunakan oleh masyarakat internasional. Bahwasanya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Next, mengapa ada pelajaran anti korupsi dalam pendidikan? Kenapa dalam pendidikan kita memberikan materi mengenai anti korupsi? Supaya apa Mbak Kila? Misalnya biar korupsi. Supaya apa Mbak Kila? Supaya tidak apa Mbak Yanti? Supaya tidak memakan uang haram. Supaya apa? Tidak memakan uang haram. Supaya tidak memakan uang haram. Supaya salah itu. Oh ya benar, nggak boleh kita menyamakan. Iya, tapi kan pertanyaannya itu kan apa ada pelajaran anti korupsi dalam itu dalam pendidikan. Nah, itu biar anak-anak itu dikasih tahu kalau besok itu pas dewasa kalau kita mau jadi itu nggak boleh korupsi. Bahkan banyak sekarang di dunia ini anak kecil pun udah bisa korupsi. Contohnya seperti ini, mau bilangnya gini, ibu ada iuran 50.000, padahal iurannya cuma 25.000. Itu namanya juga korupsi. ya. Korupsi sama yang punya. Iya, Memang
pendidikan anti korupsi dalam pendidikan itu sangat penting supaya suatu saat ketika kita menjadi orang penting, menjadi anggota dari suatu perusahaan, menjadi anggota ataupun pemimpin dari suatu organisasi, supaya kita tidak melakukan kegiatan korupsi ini. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan yaitu menanamkan sifat-sifat terpuji pada diri kita. Next. Melalui pendidikan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas pada anak sejak dini, ini merupakan upaya yang bisa diharapkan membentengi generasi muda bangsa dari perilaku koruptif, sekaligus mencegah lahirnya koruptor baru di negeri kita ini. Nah, ketika kelak mereka menjadi suatu pemimpin dalam suatu bangsa, maka mereka akan menjadi yang terdepan yang memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. Nah, anak-anakku, Ustazah Sri di sini sudah menyiapkan 4 ayat Al-Quran di mana anak-anakku di sini terdapat 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang anti korupsi. Di sini Ustazah sudah menyiapkan ayat-ayat Al-Quran yang berisi mengenai sifat-sifat terpuji yang nantinya ini sudah jadikan sebagai bekal untuk kalian supaya memiliki sifat terpuji, supaya kalian bisa menghindari perilaku korupsi. Yang pertama ada jujur. Jujur sangat penting. Jujur itu sangat penting. Karena kalau kita memiliki sifat jujur, maka kita tidak akan berani, tidak akan rela, tidak akan beranilah untuk membohongi orang lain. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini juga penting dimiliki oleh setiap orang, karena dengan adanya sifat tanggung jawab ini kalian akan merasa memiliki apa yang dijadikan beban untuk kalian itu dijadikan sebagai tanggung jawab dan kalian akan menjalannya secara amanah. Kemudian yang ketiga ada sederhana. Nah, sederhana, tidak berlebih-lebihan. Orang yang korupsi ini cenderung dia memiliki sifat yang rakus, selalu kurang, tidak pernah boros, rakus, selalu kurang, tidak pernah pelit, karena eman gitu ya kalau mau ngasihkan uang ke orang lain, dan dia juga berani untuk mengambil hak orang lain. Kemudian yang keempat itu ada sifat peduli. Jadi kalau kita memiliki rasa kepedulian kepada orang lain, maka kita tidak akan tega untuk mengambil hak orang lain. Jujur dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, tanggung jawab dalam Quran surat An-Nahl ayat 93, sederhana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, dan peduli dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengajak kalian untuk membaca bersama. Karena materi kita hari ini di pembelajaran Al-Quran hadis, maka Ustazah juga akan mengajak kalian untuk membaca bersama ayat-ayat 4 ayat tersebut supaya ada penilaian dalam keterampilan membaca. Baik, kalian siapkan saja ya. Siap dulu. Kali ini kita akan membaca bersama. Jadi kalau Ustazah sudah baca, kalian ikuti saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Pinter. 4 surat sudah kita baca bersama. Sudah ada perkembangan. Kalian sudah hebat-hebat semua baca Al-Qur'annya. Nah, next. Oh, ini nanti apa? Nah, Ustazah beri waktu kalian untuk mencari. Ustazah beri waktu kalian untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an ini, kemudian ya mempelajari kandungannya ya. Oke? Ustazah mau lihat teman-temannya yang di kelas dulu ya. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana materi yang sudah Ustazah beri? Apa udah Sudah Ibu. Ustazah tadi memberikan baca apa? Ini contohnya sama ayat Pengertian dari korupsi itu apa? korupsi itu tindakan apa seseorang yang mengambil hak orang lain. Miliknya. Kemudian itu contoh dari kegiatan korupsi di Indonesia. Contohnya ya Ustazah. Ini Ustazah. Ada sekolah pendampingan, ada juga penggelapan dana, juga ada perbuatan negara. Yang pintar. Nah, pintar semua. Nah, itu sudah cuma ngasih 2 soal. Ya Ustazah. Bentar ya, habis ini kalian tidak. Terus sekarang aja deh, jangan sama saudara. Pindah kelas. Nah, baik anak-anak, teman-teman kalian sudah yang dari lab tadi sudah ada di kelas kalian. Sekarang yang kalian tadi ada di kelas, Ustazah minta kalian untuk pergi ke lab untuk mencari informasi mengenai korupsi ini secara mandiri. Nanti Ustazah akan panggil kalian kalau sudah. Ya, ayo anak-anak. Iya sekarang. Kita besok. Ustazah tadi sudah memberikan penjelasan mengenai anti korupsi ke teman-teman kalian yang lain. Nah, sekarang Ustazah akan menguatkan pemahaman kalian mengenai korupsi. Apa yang sudah kalian cari tadi sudah benar, tapi di sini Ustazah akan menambahkan dan menguatkan pemahaman kalian. Nah, yang pertama ini korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian pendapat yang kedua itu menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, kemudian yang ketiga menurut World Bank tahun 2000, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke anak-anak, karena tadi Ustazah udah memberikan materi kepada kalian, kemudian Ustazah juga udah memerintahkan kepada kalian untuk belajar secara mandiri di ruang lab. Nah sekarang kita memasuki pada sesi awal. So, korupsi adalah yang pertama, korupsi itu sama dengan perlakuan kejahatan. Kemudian yang kedua, seseorang yang melakukan korupsi itu berarti mereka tidak memiliki hati nurani karena tidak memakai hak orang. Kemudian yang ketiga, orang yang demikian itu tidak pantas untuk mendapatkan amanah dan dibebankan tanggung jawab. Oke, mari mengingat kembali apa pengertian dari korupsi. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Nanti Ustazah punya. Gimana? Mari mengingat kembali apa pengertian dari korupsi. Mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Dengan merampok. Nah, pinter. Kemudian yang kedua, rusak. Ya, jangan rusak. Dapat apa, Bu? Penyalahgunaan uang. Kemudian
Karena saja ada perlu ini. Ngapain itu? Ngapain itu buku kajian cerita? Ikut. Sudah anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sampai memorinya penuh, Bu. Ada yang nikah. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau siap. Oke, Mbak Nai sama Mbak Lufina. Kaitan. Ya. Itu deh, makanya